Masuk ke hotel dikasih minuman, terus tiba-tiba nggak tahu minumannya isinya apaan, teler si A-nya, terus ya dicabulin lah, maksudnya ditelanjangin gitu ya, dan akhirnya ya pastinya diperkosa gitu loh. Terima kasih yang udah ngeklik video ini dan jangan lupa untuk di-subscribe biar aku makin terkenal dan jangan lupa kalau misalnya ada iklan jangan di-skip ya biar aku makin kaya. Thank you. Good day everyone, national man Independent Das, aka Julian, balik lagi sama gue di konten yang pastinya rada-rada ngaco, berbau tentang kejahatan, sex education, dikit, nggak education banget, tapi ya semoga kalian suka dan kalian nikmatin. So, langsung aja ke beritanya. Kali ini beritanya itu dari tribunnews.com. Balik lagi ke Tribun News. Dan kali ini beritanya dari Indonesia Timur. Gue baru baca sekilas, gue belum baca semuanya. Kayaknya langsung aja kali ya, langsung ke beritanya aja kali ya. Jadi judulnya adalah siswi SMA yang diduga diperkosa oknum PNS Papua diteror. Ibu korban bilang bahwa, jadi ibu korban titik 2, dia pikir anak saya pelacur. Oke. Diposting pada tanggal 22 Februari 2020. Jadi ini adalah gua nggak tahu ini sebenarnya di Indonesia Timur atau di Jakarta, karena bisa aja kejadiannya di Jakarta tapi dilakukan oleh orang-orang Indonesia yang berasal dari Indonesia Timur. Gue bacain aja kali ya langsung beritanya ya. Seorang siswa SMA di Jakarta berinisial A, umurnya 18 tahun, diduga menjadi korban pemerkosaan oleh oknum PNS Papua berinisial AG. Dan si A, si korban pun udah melapor katanya ke pihak yang berwajib. Terus setelah melapor dan A ini akhirnya mungkin keluarganya tahu, ya pasti harusnya tahu dan cerita karena main diperkosa lu, gila aja gitu kan. Terus akhirnya setelah dilaporin kepada pihak yang berwajib, orang tuanya si A ini mengaku sering banget diteror dari si oknum-oknum inilah. Terus dia sering dapat telepon yang nggak dikenal, terus mungkin di SMS nggak tahu sih, dibilangnya nggak di SMS, cuman miss call dari telepon yang ganti-ganti gitu loh. Nah terus yaitu sempat mengganggu ke kehidupan keluarganya lah kasarnya, termasuk orang tua maupun si korban, karena mungkin ketakutan kali ya. Gue nggak tahu orang Indonesia Timur parah itu atau tidak. Jadi gini, sebenarnya gue kurang paham ini terjadinya di mana. Bisa dibilang berarti ini terjadinya di Jakarta, cuman dilakukan oleh oknum yang mengaku dia adalah PNS dari Papua. Dan ada satu fakta yang di beritanya juga dituliskan bahwa katanya si korban, si A ini sempat dikasih minuman sebelum diperkosa. Dan pemerkosaan ini pun terjadi pada 2020, bulan Januari, tanggal 28 jam 5 sore katanya. Nah, jadi katanya pokoknya ada alur ceritanya mungkin masih bersangkutan dengan keluarganya. Terus katanya si oknum ini ngajak makan di hotel, terus malah ngajak masuk ke salah satu kamar hotel gitu kan. Terus pas masuk ke hotel dikasih minuman, terus tiba-tiba nggak tahu minumannya isinya apaan, teler si A-nya, terus ya dicabulin lah, maksudnya ditelanjangin gitu ya, dan akhirnya ya pastinya diperkosa gitu loh. Nah, kedua orang tuanya pasti nggak terima banget. Kedua orang tuanya pasti tidak terima banget. Dari sedikit fakta yang gue baca juga tadi, jadi si oknum ini minta nomor teleponnya itu dari salah satu orang tuanya. Gue lupa tadi bokap atau nyokap ya. Kalian kalau mau baca beritanya langsung kalian bisa baca di Tribun News, nanti linknya ada di deskripsi, kalian bisa baca lengkap. Tapi ini kasusnya cukup aneh, dimana
mungkin partnernya atau teman kerja atau siapa, ya teman kerja lah ya, kolega-kolega orang tuanya, tiba-tiba minta nomor telepon anaknya, pasti kan harusnya ada something dong. Ngerti gak sih maksud gue? Lu nggak mungkin tiba-tiba dimintain nomor telepon gitu loh. Tapi mungkin si orang tuanya masih berpikir positif, ya. Berpikir positif dan ya udahlah biarin aja, kasih aja. Mungkin emang ada sesuatu hal yang mau diomongin langsung ke anaknya apa gimana gitu kan. Tapi di satu sisi, kalau gua dari umur 17 tahun, bokap gue itu koleganya banyak banget. Bokap gue itu koleganya dan teman-teman kerjanya tuh banyak banget. Kadang-kadang gue sering ketemu. Kadang-kadang gue ngobrol bareng dan mereka tahu apa yang gue kerjain. Karena ya namanya cowok nongkrong pasti kan, apalagi kalau mereka udah pada punya anak, udah pada punya keluarga, masih ceritain keluarganya apa gimana ya. Aduh bangga yang anak ya kan. Di satu titik beberapa kali pun orang tua gue sempet yang kayak ini kenalin aja nih ke anak gue apa gimana. Dan gue sempet bilang sama nyokap gue sih, bukan ke bokap gue. Gue lebih ke nyokap soalnya. Gue sempet bilang sama nyokap gue kalau misalnya suatu saat ada orang perempuan yang entah anaknya temen nyokap gue atau temen bokap gue, tiba-tiba orang tuanya menginginkan gue menjadi menantunya, gue bilang, lo mereka menyetujui itu, lo akan berantem sama gue bilang. Karena gue nggak mau jadi ada salah paham aja sih, karena ini nyangkut ke hal yang tadi gitu loh. Dan gue bilang sama nyokap gue, jangan pernah sering ngasih sembarangan nomor telepon, even ke orang yang lo kenal gitu loh. Ketika mau ngasih nomor telepon, harus tahu dulu tujuannya. Ada beberapa temen nyokap gue yang punya nomor telepon gue, karena ada tujuannya. Karena saat itu mereka minta tolong sama gue, karena gue tinggal di luar negeri, di Australia. Saat itu gue mau pulang, mereka mau nitip barang atau segala macemnya, gue terima gitu. Makanya ya udah, gue dikasih nomor teleponnya. Dan itulah yang gue bisa bilang, makanya jangan gue nggak suka nomor telepon gue disebar-sebar, kasih ke orang. Gue dulu juga sempet naruh nomor telepon gue di Instagram, tapi udah gue delete karena gue riskan banget. Karena gue pernah tiba-tiba di WhatsApp sama orang gak jelas gitu loh. Maksud gue, kalau emang lo nawarin kerjaan, gue lebih suka taruh email di profil Instagram gue. Jadi lo bisa email gue aja gitu loh. Kalau emang lo dari perusahaan dan emang dari perusahaan yang bonafit, dari brand yang bonafit, lo akan email gue dengan secara sopan, dengan secara langsung. Karena gue pernah beberapa kali di email sama orang, emang itu works gitu loh. Kalau di email gue merasa lebih dihargai dibandingkan tiba-tiba lo WhatsApp yang gak jelas gitu, tiba-tiba ini Julian ya atau gimana segala macam, itu gue gak suka banget. Makanya careful buat siapapun, buat orang tua, mau kalian siapapun yang nonton, jangan suka sembarang kasih nomor telepon deh, karena akan berujung hal yang berbeda jadinya ya. Jadi careful, tetap hati-hati untuk semuanya, oke? Dan mungkin segitu aja video ke kali ini, dan that is all. See you later.